Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga zaman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat lahir maupun batin. Dengan modal sehat lahir maupun batin, kita berusaha untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Kita perlu bersyukur karena bulan Muharram termasuk bulan yang Allah muliakan. Kenapa kita harus bersyukur pada bulan Muharram, tahun baru Hijriah? Karena bulan Muharram itu termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya. Ada 4 bulan yang Allah muliakan: Muharram, kemudian Zulhijjah, Dzulqa'dah dan Rajab. Mengapa dikatakan bulan yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan pada bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan, terjadinya peperangan, konflik atau permusuhan di antara kita semua. Maka kata Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwa ma'nal haram annal ma'siyata fiha asadda iqaban wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Maksud dari bulan haram adalah sesungguhnya jika ada manusia kemudian berbuat maksiat, banyak melakukan dosa di bulan haram, maka dosanya itu siksanya akan lebih banyak. Dan juga apabila ada seseorang yang kemudian dia banyak melakukan amal soleh di bulan Muharram, bulan yang Allah, maka ganjarannya itu berlipat ganda. Maka sungguh mulia Bapak Ibu, pada bulan Muharram ini kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesan penting pada bulan Muharram karena kita sebagai umat muslim. Pertama, ulama mengatakan bahwa pada bulan Muharram hendaklah kita itu muhasabah atau banyak mengintrospeksi diri. Jangan sampai kemudian kita mengoreksi orang lain tetapi amal diri kita sendiri tidak dikoreksi. Hari ini ibadah kita sudah pol belum? Kalau belum pol, ya harus dipolkan. Saum kita sudah Senin Kamis belum? Kalau belum ya Senin Kamis. Kemudian ditambah lagi pertengahan bulan. Muhasabah, jangan sampai kemudian siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang beruntung. Tapi apabila orang ini amalnya buruk daripada hari kemarin, maka dia orang terkutuk. Maka menjadilah orang yang kemudian banyak muhasabah kepada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya orang yang muhasabah itu dia bisa melihat kelebihan atau kekurangan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, pada bulan Muharram kita bisa memahami nilai-nilai dalam tahun baru Islam. Pertama, ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah. Dan kita ketahui bersama bahwa di kota Makkah itu Nabi berdakwah, mengajak orang supaya taat kepada Allah. Banyak perbudakan, banyak perzinahan. Kemudian Nabi pindah ke Madinah. Dan di Madinah ada yang namanya kelompok yang menolong. Kelompok yang menolong orang-orang Ansar ini macam-macam Pak Abu. Ada orang yang Nasrani, ada yang Majusi, ada yang Yahudi. Tapi mereka ada yang menyambut dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi
pindah itu memang sudah diharapkan supaya pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kemudian yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Muharram adalah penetapan tanggal. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita gampang ibadah di Indonesia. Kita sholat menggunakan penanggalan Hijriah. Kita ibadah haji menggunakan penanggalan Hijriah, serta kita mengeluarkan zakat fitrah saum di bulan Ramadan pun kita menggunakan penanggalan Hijriah. Yang kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Muharram adalah membudayakan tahun baru Islam sebagai khazanah di Indonesia. Tentu memang kita sangat berbahagia Bu Pak ya, di Indonesia beda dengan negara lain. Negara lain mah tidak ada kemudian meramaikan Muharram, tapi merupakan khazanah. Dan khazanah ini harus dipelihara karena memang suatu kebudayaan atau wawasan atau yang dimiliki oleh umat Islam. Maka tentu kita menjadi orang yang berbahagia, hidup di Indonesia gampang, murah rezeki, sandang pangan masih bisa kita kebeli. Dan yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Muharram adalah salah satunya kesunahan untuk saum di bulan Muharram. Kita di Indonesia menyebutnya dengan bulan Asyura atau 10 hari di bulan Muharram. Ketika Nabi bertemu dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara, kemudian ditanya oleh Nabi, kamu nih lagi apa? Nabi berkata kepada orang Yahudi dan Nasara, kami ini lagi puasa. Ya puasa apa? Puasa untuk menghormati Nabi Musa dan bersyukur bahwa Nabi Musa, Bani Israel telah oleh Allah Subhanahu wa taala dimenangkan, maka kami bersyukur pada bulan Muharram 10 hari Asyura kemudian saum. Nah, insyaallah Bapak Ibu nanti pas tanggal 10 Muharram harus siap saum ya. Setuju Bu Pak saum? Ngacuk kalau nggak puasa nanti mual niatnya kudu ditulis. Ketika kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan puasa 10 Muharram ke sahabatnya, nanya sahabat, wahai Nabi, kalau kita puasa 10 bulan Asyura, kita nanti dikatain seperti sama orang Yahudi dengan Nasara. Terus apa yang kamu lakukan? Ya kalau begitu supaya membedai puasa kalian dengan orang Yahudi dan Nasara, maka kalian harus puasa tanggal 9 bulan Muharram. Kemudian ulama menyebutnya dengan saum Tasu'a dan Asyura. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita berniat ya puasa nanti saum Tasu'a, Asyura. Jangan sampai kemudian kalau keinginan kita kepada dunia banyak, pengen kaya, pengen sugih, segala ada, tapi rohaninya kurang, nanti tidak berimbang. Maka harus dinaikkan, keinginan dunianya sekian, tentu rohaninya juga harus mampu untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, nasihat yang sederhana ini bisa dapat memotivasi diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan Bapak Ibu semua, sehat lahir maupun batin, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan rezeki yang tiada hentinya. Malu kepada Allah kemudian apabila kita menjadi orang yang lalai. Demikian tausiah yang singkat ini, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.